Satrio Piningit, pemimpin tersembunyi, diurapi Tuhan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, Tuhan tidak membiarkan sebuah bangsa berjalan dalam kegelapan selama-lamanya. Dalam setiap zaman, ada tanda, ada suara, ada pesan yang dinyatakannya. Kepada bangsa Jawa, dan lebih luas, bangsa Indonesia, Tuhan telah berbicara melalui nubuat para leluhur, Jayabaya, Ranggawarsita, Sabdo Palon, dan yang tak disebutkan oleh sejarah, namun disingkapkan oleh Roh Kudus. Di tengah zaman yang edan, penuh dusta, rakyat miskin dan ditindas oleh pencitraan serta kekuasaan semu, muncullah dua wajah dalam nubuat spiritual Jawa, Petruk Dadi Ratu dan Satrio Piningit. Ini bukan dongeng, ini adalah nubuatan. Ini bukan cerita pewayangan kosong, ini adalah pesan surgawi yang disampaikan lewat bahasa budaya. 1. Petruk Jadi Ratu, kritik ilahi terhadap kekuasaan palsu. Dalam dunia pewayangan, Petruk adalah punakawan, jenaka, rakyat jelata, namun bukan pemimpin. Saat ia menjadi ratu atau raja, dunia dibalik. Rakyat kecil yang jujur dibungkam, kebenaran dihina, keadilan ditukar dengan pencitraan. Inilah masa yang disebut sebagai zaman edan. Zaman edan, yen ora edan ora keduman. Nanging isih beja wong kang eling lan waspada. Ranggawarsita, serat kala tidak. Petruk Jadi Ratu adalah simbol zaman ketika orang yang tidak layak berkuasa, justru menjadi penguasa. Namun dalam nubuatan spiritual Jawa, hal ini hanyalah fase peringatan. Tuhan membiarkannya sebentar, agar rakyat bangun, bertobat, dan berseru. 2. Satrio Piningit, pemimpin tersembunyi, diurapi Tuhan. Satrio Piningit artinya, ksatria yang disembunyikan. Ia bukan tokoh elit, ia tidak lahir dari istana. Ia tidak dipilih oleh sistem politik, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Ia dipanggil untuk menggulingkan kuasa palsu, menegakkan keadilan, dan memulihkan tanah tumpah darah. Ciri-cirinya disebut dalam naskah-naskah. Satrio Pinandita, sinisian wahyu, ksatria yang bertapa, dibungkus wahyu. Ia datang dari timur, dari rakyat jelata. Ia awalnya dihina, disembunyikan, tidak dianggap. Ia berjalan sendiri, membawa beban, namun tidak menyerah. Nalika zaman edan, wong waras kudu ngalah. Nanging bakal ana Satria Pinandita sinisian wahyu, sakawetan, ora kematak-matak. Dheweke bakal ngendaleni jagat Jawa. Ramalan Jayabaya, ketika zaman gila, orang waras harus mengalah. Tetapi akan datang seorang ksatria suci yang disertai wahyu ilahi, dari arah timur, yang tidak menonjol. Dialah yang akan memimpin dan menguasai tanah Jawa, ramalan Jayabaya. 3. Zaman-zaman Nusantara, Kalabendu hingga Adil Makmur. Para leluhur membagi sejarah Nusantara dalam siklus zaman. Kalabendu, tahun 1945 sampai tahun 1965, masa murka, darah, pengkhianatan, dan kehancuran moral pasca kemerdekaan. Kala tidak, tahun 1966 sampai tahun 1998, masa tidak jelas, keheningan palsu, ketertiban penuh penindasan. Zaman edan, tahun 1999 sampai tahun 2024, masa dusta berjamaah, Petruk Jadi Ratu, pencitraan dipuja. Zaman Satrio Piningit tahun 2024 sampai tahun 2029, masa transisi, kebangkitan, dan perjuangan sejati dimulai. Zaman Adil Makmur Kertaraharja 2030 ke atas, masa keemasan, saat negeri ini dipimpin oleh pemimpin sejati yang takut akan Tuhan. 4. Satrio Sela dan Adil Makmur, makna tambahan. Satrio Sela berarti ksatria batu. Ia tidak dianggap, diinjak, tapi justru jadi fondasi. Batu itu Kristus, dan Satrio Piningit meneladani dia. Adil Makmur bukan nama orang, tapi nama zaman. Zaman pemulihan, zaman kasih, zaman bangsa ini kembali menjadi terang bagi dunia. Negeri ini akan aman sentosa, rakyat sejahtera, tidak ada yang kelaparan, tidak ada penjajahan, tidak ada pemimpin zalim. 5. Roh Kudus dan para nabi Jawa. Roh Kudus tidak hanya bekerja di Israel. Ia juga berbicara kepada bangsa Jawa. Ia membisikkan pada Jayabaya, mengurapi Ranggawarsita, dan mencatat sumpah Sabdo Palon, akan kembali setelah 500 tahun untuk mengingatkan bangsa ini. Sejak kejatuhan Majapahit tahun 1478, Sabdo Palon bersumpah. Aku akan kembali,
menyadarkan orang Jawa akan jati dirinya yang sejati. Tahun 1978, tepat 500 tahun. Itulah masa ketika Roh Kudus mulai membangunkan hati orang-orang peka. Sejak itu, suara profetik muncul kembali. Mereka yang disebut gila oleh dunia, justru dijamah oleh Tuhan. 6. Firman Tuhan meneguhkan, kita tidak hanya berpegang pada ramalan, tapi juga pada firman Tuhan. Nubuat orang Jawa harus diuji dengan Alkitab. Dan inilah firman yang meneguhkan kedatangan Satrio Piningit. Yesaya 11 ayat 1-4. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, yakni roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang saja, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan memutuskan perkara bagi orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Itulah Satrio Piningit. Mazmur 72 ayat 1-4. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa keadilan. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang lemah dari bangsa itu, menolong orang miskin dan meremukkan orang yang menindas. Arahan Tuhan Yesus Kristus bagi Indonesia. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Zaman adil makmur hanya akan terjadi bila bangsa ini kembali kepada Kristus. Bukan hanya secara spiritual, tetapi secara kebenaran, kasih, keadilan, dan keberpihakan kepada yang lemah. Tuhan Yesus tidak datang untuk membentuk agama baru, tapi memanggil manusia kembali kepada kasih. Ia mencari bangsa yang tidak sekadar berdoa, tetapi juga berdiri untuk keadilan. Dan kini, Roh Kudus sedang membangkitkan Satrio Piningit. Ia tidak mencari nama, tapi membawa terang. Ia bukan pemilik partai, tapi milik Tuhan. Ia bukan penjual agama, tapi pembawa kasih. Tuhan sedang berbicara, bukan lewat menara gading, tapi lewat suara hati rakyat. Dan suara itu berkata, Bangkitlah, Indonesia, sambutlah sang ksatria yang disembunyikan. Jangan tertidur lagi, bangkit dan bersinar, sebab terangmu sudah datang. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan, inilah bangsa kami. Bukalah rahasiamu, dan bangkitkan pemimpin yang Kau sembunyikan untuk zaman ini. Demi nama-Mu yang kudus. Amin.